Tapi setidaknya di awal saya akan mengatakan kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam, jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Tapi setidaknya di awal saya akan mengatakan kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam, jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Assalamualaikum, selamat malam yang terhormat Bapak Haji Agus Baktiar SH di Kalimantan. Nah, ini salah satu contoh kegiatan kami. Saya laporkan buat Pak Haji Agus. Monggo program pilkada kita lakukan mulai minggu ini. Kita sudah dapat izin dari kantor pusat kalau pilkada bisa kita kerjakan mulai minggu dan bulan inilah. Paling tidak bulan ini kita sudah ada action. Dan ini persiapan yang seperti tahun kemarin 2019, pilkada 2019 kemarin. Ini sudah saya siapkan buat gerbong-gerbong Pak Haji Agus di Kalimantan. Gerbong pilkada tentunya yang kita optimalkan, sementara proyek kita sampingkan dulu, kita konsentrasi ke program pilkada. Sebab pecahan ini kita manfaatkan untuk serangan fajar atau untuk biaya-biaya yang lain. Monggo Pak Haji Agus, gerbong-gerbong jenengan monggo segera dikoordinasikan, segera ketemu sama kita atau kita yang ke Kalimantan. Persiapan kita sudah ini di gudang Jawa Timur. Jadi dan ini yang masih belum dibongkar. Ini mulai kita pilah-pilah. Jadi ini bentuk persiapan saya Pak Agus. Tim kita gabung lagi seperti tahun kemarin 2019, nggih. Nah, ini untuk menghilangkan keraguan-keraguan para gerbong nanti, para gerbong jenengan nanti, para calon-calon kepala daerah harus diketahui bahwa produksi kita ini benar-benar langsung dari pusat, bukan kaleng-kaleng. Ini yang bisa menjawab, membuktikan kalau barang kita bukan barang kaleng-kaleng. Ini di sini ada sensor, Pak Agus. Di dalam sini ada sensor. Kalau uang kita ini kaleng-kaleng, tentunya nggak bisa jalan. Pasti lompat dari mesin ini. Ini coba diperhatikan nih Pak Agus. Monggo. Nah, per 10. Kita ambil per 10. Nah, per 10. Nah, kalau ini barang kaleng-kaleng, pastinya sudah lompat dari sini. Dari sini sudah mental. Sebab di sini ada sensor Pak Agus. Ini sensor untuk membuktikan keaslian uang ini. Oke. Monggo untuk gerbong-gerbong jenengan, gerbong pilkada tentunya optimalkan untuk sesegera mungkin ketemu kita Pak Agus. Oke. Nah, ini ada juga yang 50 ribuan juga butuh kita realisasikan. Barang ini sudah di luar Pak Agus. Oke, mohon diperhatikan Pak Haji Agus, barang kita sudah keluar dari gudang utama. Tinggal kita nanti harus pinter-pinter cari wadah, cari gerbong yang benar-benar komitmen untuk melakukan perjanjian kontrak politik di notaris setempat. Baik Pak Agus, Pak Haji Agus, untuk sementara ini yang bisa saya laporkan buat jenengan. Saya tunggu kabar baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap itu Presiden Jokowi, tangkap itu Gibran, tangkap itu ipar presiden. Karena kebohongan ini mengancam kedaulatan nasional kita, menginjak-injak kehormatan bernegara, melecehkan akal sehat dan nurani publik. Ini bukan satu kebohongan yang biasa. Kebohongan di jantung kekuasaan yang sangat menyobek dan mengiris perasaan publik secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Tangkap Presiden Jokowi, tangkap Gibran. Karena dasar kebohongannya apa? Mereka bukan berbohong untuk urusan lain. Mereka berbohong untuk meloloskan pasal politik dinasti untuk bagaimana memuluskan kepentingan anak presiden menjadi calon wakil presiden. Jadi kebohongan yang bertujuan mengabdi kepada satu praktek politik dinasti yang hari ini menimbulkan kecemasan, kemarahan, kemuakan dari seluruh rakyat. Harus ditangkap orang-orang ini.
bisa dibuktikan dan semakin terang bahwa Ketua MK melakukan kebohongan, maka kita bertanya, berbohong untuk apa? Kan berbohong untuk menjalankan misi kepentingan politik cawe-cawe Jokowi. Untuk apa? Untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran. Maka Presiden, Gibran, dan pamannya di MK, ini satu pemufakatan dalam urusan yang disimpulkan kebohongan oleh Jimbli. Nah, saya memberi contoh, rakyat ini kalau melakukan satu ucapan yang salah itu kan dilaporkan. Undang-undang ITE. Pertanyaan apakah berlaku nggak ketika di pusat Mahkamah Konstitusi ini melakukan hoaks, melakukan kebohongan, harus ada konsekuensi. Dan ini tidak berdiri sendiri. Dia berani melakukan kebohongan karena ada jaminan dari pemberi kebohongan. Sudah otomatis kekuasaan itu adalah Presiden Jokowi. Tapi setidaknya di awal saya akan mengatakan kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam, jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Indonesia menang. Indonesia menang. Indonesia menang. Kalian yang mengaku pendukung Palestina, mari kita bersama-sama memboikot produk-produk Israel yang ada di Indonesia. Yang pertama KFC, yang kedua McDonald, yang ketiga Pizza Hut, yang keempat Burger King, yang kelima Starbucks, yang keenam Subway, yang ketujuh Ringso, yang kedelapan Molto, yang kesembilan Pepsodent, yang ke-10 Close Up, yang ke-11 sampo Pantene, yang ke-12 sabun Lifebuoy, yang ke-13 sampo Head and Shoulders, yang ke-16 KitKat, yang ke-17 Magnum, yang ke-18 Oreo, yang ke-19 Biskuat, yang ke-20 Lay's, yang ke-21 Milo, yang ke-22 Aqua, yang ke-23 Fit, yang ke-24 Coca-Cola, yang ke-25 Fanta, yang ke-26 Pepsi, yang ke-27 Sprite, dan yang ke-28 Nescafe guys. Siapa yang sering memakai produk-produk dari Israel? تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرسال الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع. وأن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام. Saya mau cerita tentang rumah sakit Indonesia di Gaza. Ceritanya seperti apa sih? Ketika itu saya masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tentu saja bersahabat dengan menteri-menteri kesehatan yang lain, bukan? Nah, saya juga bersahabat dengan Menteri Kesehatan Palestina. Waktu itu Palestina sedang dikuasai Hamas. Jadi Palestina itu kadang-kadang dikuasai grup Hamas, kadang-kadang dikuasai grup Fatah. Gitu. Kalau sekarang presidennya dari Fatah. Pada suatu saat presidennya dari Hamas begitu. Nah, pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, yang berkuasa di Palestina itu Hamas. Nah, Menteri Kesehatan Palestina itu berbisik pada saya, Bu, kalau saya kasih anak di Gaza, itu bisa nggak Anda bikin rumah sakit? Aduh, terima kasih banget, bener tanah di Gaza bener. Iya, untuk Anda, untuk Indonesia. Saya nggak kebayang siapa yang mau membuat rumah sakit di sana. Pokoknya saya iyain dulu. Nanti saya cari yang bisa bikin rumah sakit di Gaza. Nah, makanya begitu saya pulang dari sana, saya memanggil yang namanya Yusri Rizal. Yusri Rizal kebetulan memang sudah dekat dengan saya sejak tsunami. Nah, kemudian saya cerita sama Yusri, saya ditawarin loh sama Menteri Kesehatan Palestina mau dikasih tanah, tapi di Gaza. Di Gaza itu tempat perang loh, Yus. Saya juga heran, ngapain tempat perang dikasih rumah sakit.
Wah, Yose itu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa Yus? Ternyata Yose Rizal itu bercita-cita membuat rumah sakit di Gaza, tetapi dia memikirkan bagaimana caranya mendapat tanah di sana. Padahal saya sama Yose tidak pernah ngomongin tentang rumah sakit di Gaza. Nah itu aneh, itu keanehan Tuhan menurut saya. Kemudian Yose dengan semangatnya mencari dana dari rakyat Indonesia. Sebetulnya sudah ditawarin oleh Iran waktu itu. Kalau mau bikin rumah sakit, aku mau nyawer. No, ini punya Indonesia, harus dari uang dari Indonesia. Itu Yose. Terus kita cari uang tentu saja kami dari umat Islam dan dari pengajian ke pengajian kita kumpulin uang sedikit demi sedikit, dan kemudian kumpullah uang itu. Ada juga donatur yang besar juga ada. Kemudian kita rencanakan pembuatan itu, dan yang merencanakan, yang membuat gambar, yang merencanakan Pak Farid, namanya Farid Talib. Sampai sekarang dialah yang ngurus rumah sakit itu sampai sekarang. Nah Pak Farid itu kemudian jadilah gambar itu. Gambarnya kok indah banget, gede banget, tapi ya bisa gitu ya. Nah ketika membangun, maka Yose bingung. Bagaimana kita cari tukangnya. Tukang batu mana yang mau saya dibayar berapa saja di tempat perang begitu kan, pada nggak mau. Padahal mau nggak mau membangun rumah sakit itu perlu tukang batu. Akhirnya ketemulah sama pesantren Pospen Al-Fatah yang mimpin waktu itu Pak Yaksaullah. Nah dengan beliau itu Yose mengetengahkan, saya butuh tenaga untuk bangun Pak, tapi saya nggak punya duit. Artinya yang sudah siap tidak dibayar. Tukang batu di tempat perang yang tidak dibayar, siapa yang mau coba? Ternyata mujahid itu banyak yang berani jihad fisabilillah, ternyata banyak banget. Pada daftar, ada guru, ada dosen, ada sarjana semua pada daftar. Nah mereka bukan tukang batu, maka mereka dilatih jadi tukang batu dulu di sini, baru diberangkatkan ke sana. Jadi rumah sakit Indonesia di Gaza itu yang membuat bukan tukang batu biasa loh, yang membuat bapak-bapak yang ikhlas, bapak-bapak yang memang ingin beribadah pada Allah. Kalau di sana baru jadi tukang batu terus ketembak, pokoknya syahid begitu. Jadi mereka sangat semangat, dan alhamdulillah rumah sakit itu sudah jadi 2 tingkat, dan ketika akan dibuat 3 tingkat terjadilah perang Hamas dengan Israel ini. Jadi itu suatu keajaiban Tuhan, antara yang menerima tanah, kemudian yang berkehendak pengen bikin rumah sakit, dan kemudian tenaga kerjanya itu sama masing-masing tidak ada hubungan tadinya. Jadi yang menghubungkan Tuhan. Maka Tuhan kalau berkehendak apapun bisa terjadi. Ini seperti puzzle yang disatukan. Oh iya, waktu itu kita mikir dokternya siapa. Sementara dokter dari Indonesia kita kirim ke sana. Tetapi kan harus ada dokter Palestina yang ahli ini ahli itu. Akhirnya mereka mengirim 10 dokter untuk kita sekolahkan di Indonesia untuk spesialis trauma, saya kira ya, karena di sana kita akan menolongi orang-orang korban perang. Dan kami masih tetap mengharapkan bantuan Anda, bagaimana supaya rumah sakit itu bisa berjalan terus. Bantuan Anda sekecil apapun akan sangat berarti bagi rumah sakit Indonesia di Gaza.